Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Kuasa hukum Nikita Mirzani mendatangkan dua saksi baru terkait kasus persetubuhan di bawah umur dan aborsi yang dilayangkan Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh. Saksi tersebut sedang diperiksa oleh Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin 23 September. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid mengatakan saksi tersebut mengajukan diri untuk memberikan keterangan terkait kasus yang menyeret Loli tanpa paksaan. Namun dia enggan membeberkan siapa sosok saksi yang diperiksa terkait hubungannya Loli dan Fadel Bajideh. Fahmi hanya menegaskan saksi yang diperiksa hari ini lebih mengetahui seluk-beluk hubungan Loli dan dancer tersebut. Pasalnya, saksi itu mengetahui cerita Loli langsung dari curhatan putri kandung Nikita Mirzani. Diketahui Nikita Mirzani pun mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Laporan tersebut dilayangkan Nikita karena Fadel memacari Laura Meizani alias Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Itu artinya orang terdekat di bisa lingkaran jadi mereka. orang terdekat atau orang yang selama ini dia tempat ngobrol, santai. Sudah hubungi Kak Niki juga? Sudah bicara tadi sama Kak. Ya kan saya bicarakan tadi. Sebelum saya mau jadi saksi kan saya komunikasikan sama. Responnya apa Kak? Kaget sih. Ada saksi yang mau ditanya karena saksi ini ternyata lebih dahsyat dari saksi-saksi yang sebelumnya. Bang, ini hadir sendiri atas kemauan dia. Atas kemauan sendiri. Oh berarti bukan diajak Kaniki tapi malah dia mengajukan diri. Iya, ngobrol-ngobrol. Wah ini lebih luar biasa lagi. Jadi saksi ini punya cerita sendiri-sendiri. Laki-laki apa perempuan Pak? Yang jenis kelaminnya ada. Iya dong. Kalau usianya ya Di atas LM? keluarga. Oh sudah berkeluarga. Bang, Apartemen itu Bang kan disewakan. Apa sih Bang? Dan Kapolsek jajaran agar segera merapat ke lantai 2 Yang punya siapa sih? untuk kian Ya. Apakah itu Orang cari rezeki biar. Bang, artinya Kaniki cukup mengapresiasi orang tersebut, Bang. Iya kaget. Kita ada orang yang tahu, yang lebih tahu Sedetail itu. sedetail, lebih mendetail lagi. Makanya saya langsung diminta sama Niki, abang gimana sebenarnya? Aku di jalan nih, langsung Polres Bang. Bang, bisa dikatakan ini campur tangan Tuhan Ya. membuka itu semua? Ya banyak keajaiban-keajaiban terjadi. Tiba-tiba ada orang yang mau jadi saksi yang selama ini kita takut. Oh, jangan-jangan dia takut jadi saksi, ternyata dia mau. Dia yang banyak tahu. Seperti tadi, tiba-tiba ada saksi yang tahu yang di luar perkiraan. Setelah saya telepon, saya jelaskan, saya gali, loh ini kok malah lebih tahu. Jadi saksi yang ada ini mempunyai cerita sendiri-sendiri, ya. Versi masing-masing. Bukan versi. Kalau versi itu ada satu kejadian, ceritanya Oh, ya. beda-beda. Tapi ini dia tahu, ini ada tahu yang di sini. Kejadian di sini. Dia tahu ada kejadian di sini. Ada kejadian di bulan April, ada kejadian di bulan Di waktu yang berbeda ya. berkesinambungan gitu ya Bang? kesinambungan. Itu luar biasa sekali dan semua. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid memastikan bahwa keadaan Loli saat ini baik pasca dijemput paksa pada Kamis lalu. Ia menyebut kemungkinan kondisi Loli lebih tenang dibandingkan saat dilakukan penjemputan paksa. Ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin 23 September, dia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait kondisi Loli setelah diperiksa dan menjalani visum. Sementara itu mengenai keberadaan Loli sendiri, Fahmi tidak bisa menyampaikan. Menurutnya, Loli kini dalam penguasaan Nikita Mirzani selaku ibu kandungnya. Bahkan Nikita sendiri yang meminta agar keberadaan Loli dirahasiakan, bahkan dari kuasa hukumnya sendiri. Sementara itu, menanggapi statement Fadel Bajideh
yang menyangkal meniduri Loli dan menyuruhnya aborsi, Fahmi pun merasa heran. Dia heran mengapa Fadel Bajideh justru mengeluarkan bukti USG jika tidak terjadi apa-apa. Namun dia enggan menyimpulkan terlalu dini. Fahmi pun justru bertanya untuk apa melakukan USG jika tidak ada indikasi apapun. Sikap Fadel Bajideh itu dinilai Fahmi seolah mengakui perbuatannya atas dugaan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Seperti diberitakan sebelumnya, Fadel Bajideh dilaporkan Nikita Mirzani terkait pasal perlindungan anak dengan korban Loli. Pernah melakukan hubungan suami istri. Menanggapinya gimana? Kenapa? Membantah pernah melakukan hubungan suami istri. Ya, tempat membantahnya di atas, kalau mau menjelaskan di atas. Di lantai 3 tempatnya, unit PPA. Jelaskan di sana, nanti ketahuan kamu bohong atau tidak. Paham ya? Karena di atas itu lengkap. Lengkap sekali. Yang diperiksa lengkap sekali dengan data yang paling lengkap. Jadi kalau kamu mau bohong, mau ada sesuatu, kalau mau bercerita, cerita yang nanti kalau saat diperiksa. Jadi jangan di media ceritanya. Kalau kau mau cerita di media massa, terserahlah. Saya memang nggak mau mikir kok. Nggak mau saya pikirin. Artinya banyak bantahan-bantahan itu menanggapinya seperti apa sebagai tim kuasa? Jadi gini, yang kalau secara hukum, jadi gini, kalau saya berbicara KUHAP dulu ya, dalam KUHAP ya, jadi saya tidak menunjuk kepada siapa, apakah dilaporkan. Menurut KUHAP, seseorang yang dilaporkan atau seseorang menjadi tersangka, itu jangankan membantah, diam boleh. Yang boleh, kalau misalnya saya nggak mau diperiksa nih, ya paling sama polisi dibuatin. Kenapa kamu nggak mau periksa keberatannya buat? Ya udah suruh diam aja. Boleh menurut KUHAP. Menurut KUHAP boleh. Apalagi bantah-bantah, suruh bantah tiap hari deh. Jangan cuma sekali, tiap hari suruh bantahin, paling saya ketawa. Karena saya punya bukti, nggak mungkin saya lapor tanpa bukti. Apalagi sampai Nikita seperti itu, udah berarti saya harus turun tangan dan dengan bukti yang ada. Tapi ini termasuk cepat ya Bang? Ya, alhamdulillah dibantu teman-teman media jadi cepat. Ya ngomongnya mau nyampe. Nikita Mirzani kembali mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin 23 September. Ibunda Loli ini mengatakan dirinya mendapat undangan dari Kanit PPA Polres Metro Jaksel terkait kasus dugaan persetubuhan terhadap anak di bawah umur dengan korbannya adalah Loli. Ia akan menjalani proses pemeriksaan tambahan. Nikita Mirzani juga memastikan kondisi anaknya sudah lebih baik. Loli bisa mengontrol emosi dan dapat diajak bicara dengan baik. Ia juga memperingatkan kuasa hukum terlapor, Fadel Bajideh, yaitu Rasman Arif Nasution, untuk tidak memperkeruh keadaan. Nikita pun menegaskan dirinya tidak akan berdamai dengan Fadel. Diketahui Loli sudah dijemput oleh Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis lalu. Nikita juga membuat laporan ke polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Jadi gini, ada proses pemeriksaan tambahan sedikit saja, nggak banyak, tapi memang harus dilakukan terhadap Nikita sendiri. Nah, Nikita diharapkan hari ini hadir, dan ada beberapa hal yang memang nanti akan disampaikan kepada Niki dari hasil temuan daripada penyidik. Ini pesannya apa nih kepada nih? Lalu bener-bener lo ya, kata gue jangan banyak ngomong. Kan Niki hari ini bawa dua saksi gimana? Bawa dua saksi kerabat atau gimana kan Niki? Hari ini ada saksi juga diperiksa ya Pak? Hari ini ada saksi yang luar biasa sekali. Ini bukan fakta baru, karena ini fakta-fakta yang lebih tahu kejadian. Jadi gini, ada beberapa kejadian dengan saksi sendiri-sendiri. Kejadian bulan April, ada kejadian bulan Mei dan Juni. Itu saksi bercerita sendiri-sendiri. Ada satu saksi yang bercerita bulan April, ada saksi yang bercerita bulan Juni. Semuanya ceritanya itu sinkronisasi. Dan menjadi satu. Itu dari keluarga, kerabat atau seperti apa? Bukan keluarga Niki. Hasil visumnya kamu sudah tahu belum? Sudah. Seperti apa?
Si kamu saat ini Yang menguntungkan kamu nggak sih? kok menguntungkan? Kamu kenapa Niki? Ya sudah intinya penjara aja. Nah, itu. Makanya jangan ditanya, masuk penjara lagi nanti dia. Iya, artinya memang semua sudah kebenaran ada di kamu ya. Ya kalau enggak, ya ngapain kita lapor ke polisi? Capek-capekin aja, kasihan mereka juga banyak kerjaan kan polisi-polisi di sini. Karena udah cukup bukti, semuanya juga udah komplit ya, makanya dilaporkan. Kondisi Loli sendiri gimana tadi tempat Baik. Laura baik sekali keadaannya karena mungkin sudah vibe-nya sudah berbeda ya. Sudah tidak di lingkaran setan ya kan. Jadi sekarang dia sudah bisa mengontrol emosi. Bisa diajak bicara dengan baik, sudah sangat amat tenang. Mudah-mudahan nanti dari mulutnya Laura sendiri yang akan bercerita. Mungkin nggak di sini, nanti saat mau masuk ke pengadilan. Hanya kamu sudah lapang dada ya dengan Ya, apapun yang terjadi ya sudah. Ini pelajaran untuk Laura juga. Ini pelajaran untuk anak-anak Indonesia di luar sana juga, bahwa kalau ingin bebas ya nanti ada waktunya. Dari terlapor. Ini ada dibilang aku ditonjok apa gimana gitu kan? Ya, apapun itu. Jadi gini. Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News. Kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda. Tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.